Ya, perkenalkan nama saya Huda Kumarkono dengan NIM 210101119130109 kelas rekayasa nilai B. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan penerapan value engineering pada proyek perbaikan jalan. Kita mulai dari latar belakang. Laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh PBS dan J Value Engineering Team saat mereka melakukan studi rekayasa nilai selama periode 9 Februari 2008 hingga 12 Februari 2010 di Atlanta, tepatnya di kantor Departemen Angkutan Georgia. Subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam proyek laporan konsep sebagai PI nomor sekian dari I285 ke CR515 atau Panola Road CD System di DeKalb County, Georgia. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu apa yang artinya CD System ya. CD System itu kepanjangan dari kolektor distributor system atau kolektor distributor road. Apa itu kolektor distributor system? Jadi kolektor distributor system itu adalah jenis jalan yang menghubungkan jalur perjalanan utama atau jalan raya dan jalan depan atau jalan utama atau jalan masuk. Kita masuk ke data proyek. Jadi proyek ini dilaksanakan tepatnya di lokasinya di DeKalb County, Georgia pada tanggal Februari 2010. Pemiliknya yaitu Georgia Department of Transportation. Tim yang melaksanakan studi kasus ini yaitu PBS dan J Value Engineering. Dengan desain timnya adalah Arkadis. Di sini kita bisa lihat lokasi proyek yang dilaksanakan oleh tim Value Engineering. Jadi dari sini proyek awalnya hingga proyek akhirnya. Bisa dilihat jalurnya kelihatan ya. Di sini ada jalur I285, ada Wesley Chapel Road, ada I20, ada Panola Road. Nah, ini lokasi proyek yang bisa dilihat, yang diambil gambarnya dari tampak atas. Di sini ada persilangan jalan antara I20 dan Wesley Chapel Road. Di sini ada persilangan I285 dan I20. Ini gambar tampak atas pertukaran jalan I20 dan Panola. Tujuan proyek Value Engineering. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk menyediakan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang jalur I20 timur di sekitar persimpangan I285 dari sekitar Columbia ke persimpangan I20 atau Panola Road di DeKalb County. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen kritis di Georgia sistem antar negara bagian. Proyek ini diperlukan untuk mengatasi masalah operasional akibat dari weaving secara signifikan. Mungkin ada yang nggak tahu juga ya weaving itu apa ya. Jadi weaving ini kalau yang saya artikan itu perpindahan kendaraan dari jalur satu ke jalur lain. Jadi misalnya bisa dibilang juga kalau di Jakarta itu namanya menyalip kendaraan gitu. D. Metode Value Engineering. Tim rekayasa nilai mengikuti rencana kerja rekayasa nilai 7 langkah yang telah dikeluarkan oleh SAFE Internasional. Rencana kerja yang dilaksanakan oleh tim VE adalah investigasi, analisis, spekulasi, evaluasi, pengembangan, rekomendasi, dan presentasi. Dengan metode-metode ini, tim VE berusaha untuk mencari solusi alternatif untuk mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Proses Value Engineering. Yang pertama ada fase informasi. Tim VE ini mengembangkan model biaya dari data biaya yang disediakan oleh para desainer dan membiasakan diri dengan gambar-gambar konstruksi dan data lain yang disediakan untuk tim. Setelah
Fase informasi berlanjut ke fase analisis. Selama fase ini, tim VM menentukan fungsi dari proyek. Hal ini disertai dengan meninjau proyek dari format paling sederhana, menanyakan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya untuk mencapai tujuan ini. Setelah berdiskusi dengan sesama tim, masuk ke fase spekulasi. Tim VE ini melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Setelah itu masuk ke fase evaluasi. Setelah tim VM mengidentifikasi ide-ide kreatif yang perlu untuk memutuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Ini adalah bagian tahap evaluasi atau penilaian. Lalu masuk ke fase pengembangan. Selama fase ini, tim VM mengembangkan yang dipilih alternatif yang peringkatnya dengan nilai 4 atau 5 karena keterlibatan tim akan melakukan rekomendasi tambahan. Masuk ke fase rekomendasi. Selama fase ini, tim VM meninjau alternatif ide yang mengkonfirmasi ide mana yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang sukses, dan mana yang meningkatkan nilai proyek jika diimplementasikan. Lalu masuk ke fase presentasi, yaitu fase akhirnya ya. Presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer temuan awal studi VE. Laporan tertulis ini dimasukkan untuk memformasikan temuan-temuan yang dikerjakan oleh tim value engineering. Di sini kita bisa lihat ada diagram Pareto atau Pareto chart. Di sini bisa dilihat ya cost tertinggi itu ada di asphalt paving, sedangkan cost terendah itu ada di field engineering office. Jadi ini semua adalah biaya yang dibutuhkan oleh pemilik, berapa yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Dari diagram Pareto ini bisa dibuat diagram biaya ya, yang kita bisa lihat di sini. Field engineering-nya yang paling rendah, sedangkan asphalt paving yang paling tinggi. Di sini kita bisa lihat diagram how dan why. Di sini ada total biaya proyek yang setelah dilakukan oleh tim value engineering. Nah, biaya proyek ini dibagi menjadi 9 alternatif, yaitu dari AC1 sampai SB3. Hasil studi value engineering. Ada beton aspal. Alternatif beton aspal itu terdiri dari 3, yaitu AC1, mengubah pengusulan bahu luar beraspal dengan lebar 12 kaki menjadi 10 kaki. Lalu ada AC2, proyek pelapisan ulang pemeliharaan. Lalu ada AC3, mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar dengan miring 4% dalam bagian singgung. Yang lain-lain ada 2, yaitu MS3 mengusulkan penggunaan pagar pembatas bermuka 2 tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Ada MS4 menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase CD. Dinding penahan ada 3, yaitu menggunakan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan beton yang dipasang di tempat. Ada RW9 menggunakan dinding suara ke dinding penahan jika perlu. RW10 menggunakan tiang pancang sebagai dinding penahan beton. Lalu ada SB3 menunda pemasangan dinding penghalang suara. Dari AC1 dulu ya. AC1 itu desain awalnya tadi, desain asli mengusulkan membangun bahu luar 12 kaki untuk panjang jalur CD. Sedangkan desain alternatifnya itu oleh value engineering team
memberikan alternatif mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal 10 kaki untuk panjang jalur JD. Dari perubahan ini bisa didapatkan tim value engineering memberikan kesempatan pengurangan penuh jumlah kedalaman trotoar. Lalu ada juga pengurangan biaya konstruksi, ada pengurangan waktu konstruksi. Bisa dilihat di sini cost summary, ada original design, ada alternatif, ada savings. Dengan initial cost yaitu original design 15.135.170 dolar. Sedangkan present worth recurring cost-nya itu 0 dolar. Lalu ada present worth life cost-nya itu 15.135.170 dolar. Di mana alternatifnya itu initial cost-nya 14.984.232 dolar. Sedangkan present worth recurring cost-nya itu 0. Dengan present worth life cost-nya itu 14.984.232 dolar. Didapat savings dari original design dan alternatif itu selisihnya itu 150.938 untuk initial cost dan present worth life cost cycle cost-nya itu 150.938. Ini ilustrasi desain AC1 di mana bisa dilihat ini original desainnya atau desain awalnya. Lalu ini desain alternatif yang diusulkan oleh tim VE. Kita masuk ke AC2. Desain awalnya itu mengusulkan penggilingan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur ke bawah lapisan beton yang mendasarinya. Sedangkan desain alternatifnya mengusulkan koordinasi paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan milling. Dari kedua desain ini, tim VE dapat memberikan kesempatan pengurangan biaya paving sama pengurangan waktu konstruksi. Di mana original desainnya itu memiliki initial cost-nya 1.219.988. Present worth recurring cost-nya itu adalah 0 dolar. Sedangkan present worth life cycle cost-nya itu 1.219.988 dolar. Dapat tim VE alternatif dengan initial cost-nya 0 dolar, present worth recurring cost-nya itu 0 dolar, dan present worth life cycle cost-nya itu 0 dolar. Dengan didapat dari initial savings-nya itu 1.219.988 dolar dan present worth life cycle cost-nya 1.219.68 dolar, sama dengan original desainnya. Kita masuk ke AC3. Desain awalnya itu membutuhkan konstruksi bahu luar dengan kedalaman penuh trotoar pada kemiringan silang 6% pada bagian singgung. Desain alternatifnya mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan kedalaman penuh trotoar dengan kemiringan silang 4% dalam bagian singgung. Jadi ada perubahan kemiringan silangnya itu 2%. Dari kedua desain ini didapat kesempatan pengurangan dalam biaya penggilingan masa depan dan pengurangan biaya leveling di masa depan. Didapat cost summary original desainnya dengan initial cost 144.973 dolar. Dengan present worth life cycle cost-nya 144.973 dolar. Di mana alternatifnya itu 0 dolar untuk initial cost, present worth recurring cost, dan present worth life cycle cost. Didapat savings dengan initial cost yang sama dengan original design dan present worth life cycle cost yang sama dengan original design. Ilustrasi desain AC3. Jadi ini ada ilustrasi atau gambar yang diusulkan oleh tim VE untuk memberikan alternatif dari desain awal. Tadinya itu 6% ya kemiringannya, tapi setelah
tim VE melakukan studi, mereka mengusulkan menjadi 4% saja. Jadi ada additional leveling save-nya. Kita masuk ke MS3. Desain awal mengusulkan membangun beton tipe 26 untuk pemisahan positif antar tujuan umum dan jalur CD dari perkiraan STA 65 plus 00 hingga perkiraan STA 135 plus 00. Desain alternatif ini mengusulkan menggunakan pagar pembatas bermuka 2 tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton, di mana didapat kesempatan yaitu penghematan biaya pertama untuk bahan yang digunakan dan pengurangan waktu pemasangan. Ada cost summary, ada original design dengan initial cost $1.223.860 dengan present world recurring cost-nya itu $0. Sedangkan present world life cycle cost-nya itu $1.223.860. Alternatifnya di initial cost-nya itu $130.463.000 dan present world life cycle cost-nya itu $130.463. Didapat selisihnya itu menjadi saving yaitu $1.093.397 dan $1.093.397. Ini ilustrasi MS3. Tadinya ini original untuk original desainnya dan ini untuk alternatif desainnya yang dibuat oleh tim PE. Kita lanjut ke MS4. Desain awal. Desain asli mengusulkan penggunaan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang menghalang garis yang memisahkan jalur tujuan umum dan jalur distributor pengumpul atau CD ya, kolektor distributor. Desain alternatif mengusulkan pipa logam berlogam untuk drainase di sepanjang garis penghalang memisah jalur tujuan umum dan jalur distributor pengumpul atau CD. Dari kedua desain ini, tim VM mendapat kesempatan mengurangi biaya drainase dan pengurangan konstruksi. Dengan original desain initial cost-nya yaitu $186.780 dan present world life cycle cost-nya itu $186.780. Tim VM mendapatkan alternatif dengan initial cost $112.420 dan present world life cycle cost-nya itu $112.420. Mendapatkan saving $74.360 dan sama ya dengan present world life cycle cost. Ini ilustrasi desain MS4. Yang di atas adalah original desain MTS, yang di bawah alternatif desain MTS. Kita lanjut ke RW1. Desain awal, desain aslinya membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP GDOT standar. Dinding mulai dari ketinggian 25 kaki hingga menjadi 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek untuk seluruh panjang segmen antar I-285 dan Wesley Chapel Road sebagai bagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Tim VM mendapatkan desain alternatif, yaitu mengusulkan penggunaan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat, mempertahankan dinding dan geometri desain asli. Jadi tidak diubah oleh tim VE. Tadinya harusnya diubah, desain alternatifnya mereka ingin mempertahankan dinding dan geometri desain asli tersebut. Kesempatan yang didapat oleh tim VE yaitu penghematan biaya, mengurangi waktu konstruksi, desain standar GOT sudah tersedia, meningkatkan estetika, dan MSE walls telah digunakan. Cost summary-nya itu original desainnya itu mendapat initial cost tadinya 4 juta
menjadi present world life cycle-nya itu $4.556.937. Sedangkan alternatifnya itu dengan initial cost $2.625.498.000 dan present world life cycle-nya sama dengan initial cost. Didapat savings dari keduanya yaitu initial cost-nya $1.931.439 dan present world life cycle cost-nya sama dengan initial cost saving-nya. Ini ilustrasi desain RW 1-nya. Yang di atas bisa dilihat ini original design. Yang kedua ini adalah desain alternatif yang diberikan oleh tim VE. Ada perubahan MSE walls-nya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lanjut ke RW 9. Desain awal. Desain asli memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan. Desain alternatifnya mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dari dinding penahan cast in place. Alternatif ini mempertahankan jalan asli geometri. Dari kedua desain ini, tim VM mendapat kesempatan penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, mengurangi konstruksi yang mengganggu, dan menghemat pohon. Di sini original design dengan initial cost $550.230 dan present world life cycle cost-nya itu sama dengan initial cost. Dapat saving sama dengan original design yaitu $550.230. Ini ilustrasi desain RW 9. Ini yang alternatif ya, yang jadi yang originalnya nggak ada dari sini. Kita lanjut ke RW 10. Desain awal atau desain aslinya membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT. Dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara jalur I-285 dan Wesley Chapel Road, dan sebagai bagian antara Wesley Chapel Road dan Panola Road. Desain alternatif mengusulkan penggunaan tiang pancang sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatif ini mempertahankan dinding dan geometri aslinya. Jadi sama dengan RW 9 tadi, RW 10 ini tim VE itu tidak mau mengganti. Tadinya desain awalnya ingin diganti, ingin dibenahi, tapi desain alternatifnya mungkin tim VN-nya berpikir kalau ini tidak dibutuhkan untuk sekarang. Kesempatan dari dua desain ini didapat kesempatan penghematan biaya, pengurangan waktu konstruksi, menghasilkan pendapatan tambahan di masa depan. Cost summary-nya, original desain initial cost-nya $4.556.937. Present world life cost-nya itu sama dengan initial cost. Didapat alternatifnya itu $3.395.708, sama dengan present world life cycle cost-nya. Dari dua desain ini mendapatkan saving yaitu $1.161.210, sama dengan present life cycle cost-nya. Ini ilustrasi desain RW 10. Bisa dilihat ini adalah desain awalnya yaitu dengan chip walls ya, CIP walls. Sedangkan yang ini adalah alternatif desainnya. Yang terakhir ada SB3. Desain awal. Desain asli mengusulkan pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat offside. Desain alternatifnya mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu yang ditentukan sehingga jalan bagian menuju barat dibangun kembali. Jadi tim VE ini
berpikir bahwa pemasangan dinding penghalang suara itu tidak dibutuhkan untuk sekarang. Maka supaya bisa membangun jalan yang menuju barat tersebut. Dari dua desain ini didapat pengurangan biaya keseluruhan. Dari cost summary ini didapat original design dengan initial cost $1.511.800 dan world life cycle cost-nya itu $1.511.840. Alternatifnya itu $0 semua karena tidak dibutuhkan pembangunan ya. Dengan savings-nya itu didapat 1 juta sama dengan original design $1.511.840 dengan present world life cycle sama dengan original design. Ya, yang terakhir hasil dari value engineering bisa didapat kalau alternatif AC1 itu kualitasnya itu bertambah, tapi sumber daya yang dibutuhkan ini maksudnya waktu, uang, dan sumber dayanya itu. Jadi tiga ini saya gabung semua. Jadi AC1-nya itu bertambah kualitas, tapi sumber dayanya berkurang. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu berkurang, sama dengan biaya yang dibutuhkannya itu berkurang. Jadi ini bisa diterima ya. Kalau untuk pemiliknya pasti ini diterima AC1 ini alternatifnya. Lalu ada AC2 atau alternatif 2, kualitasnya tetap, sumber dayanya tetap. Jadi ini mungkin bisa ditolak, bisa juga ya. Jadi nggak berpengaruh gitu sama pemiliknya. Lalu ada alternatif AC3, yaitu kualitas fungsinya itu tetap, sumber dayanya tetap sama dengan AC2. Jadi sama dengan AC2 tadi, pemilik boleh ngambil, boleh enggak, terserah. Yang pasti mereka nggak untung, nggak rugi. Lalu ada kode alternatif MS3, kualitas fungsinya tetap, sumber dayanya berkurang. Nah, ini pemilik bisa menerima ya. Jadi kualitasnya itu tetap, tapi uang, biaya sama waktu yang dibutuhkannya itu berkurang. Lalu ada MS4, kualitas fungsinya itu tetap, sumber dayanya itu berkurang, sama dengan MS3. Lalu ada kode alternatif RW1, kualitas fungsinya tetap, sumber dayanya berkurang. Ini pasti pemilik ambil. Lalu ada RW9, kualitasnya tetap, sumber dayanya tetap. Ada RW10, kualitas fungsinya tetap, sumber dayanya berkurang. Ada kode alternatif SB3, kualitasnya tetap, sumber dayanya tetap. Nah, ya mungkin ada juga kesimpulan dan rekomendasi. Tim VE tadi ya, ini saat fase presentasi, tim VE mengidentifikasi 40 ide alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan atau mengurangi kesulitan dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, 9 gagasan alternatif yang tadi itu AC1 sampai SB3 ya, yang telah diperjelas dengan bukti serta hasil diperuntukkan selanjutnya dipertimbangkan oleh pemilik aslinya. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Selamat pagi.